harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga rekan-rekan kemudian bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, bahu-membahu untuk menghadapi situasi bangsa, khususnya di bidang masalah-masalah Kamtimas. Dan itu bisa dilakukan kalau rekan-rekan semua kemudian mampu mewujudkan, mengaplikasikan apa yang menjadi sifat-sifat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan rekan-rekan semua. Tentunya saya juga selalu sampaikan bahwa menjadi polisi ini adalah kesempatan rekan-rekan tidak hanya sekedar rekan-rekan mencari jabatan, mencari karir, mencari profesi, tapi ini adalah kesempatan rekan-rekan untuk mengabdi. Dan pada saat mengabdi, jadikan ini di dalam sanubari rekan-rekan semua amal ibadah. Sehingga rekan-rekan tidak merasa berat, semuanya menjadi ringan. Di samping ikhtiar, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga semua yang kita jalani semuanya ringan manakala kita mengikuti apa yang menjadi petunjuknya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, memang para pembenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada sejak zaman dahulu ya, sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi, menjadi rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rata-rata para pengkritik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan kesulitan untuk mencari sisi kelemahan Rasulullah ketika beliau belum diangkat menjadi nabi ya, karena memang dalam sejarahnya mulai masa kecil, remaja, kemudian dewasa itu susah sekali untuk dicari kelemahannya. Bahkan beliau itu bergelar seorang al-amin ya, orang yang sangat terpercaya. Bahkan dalam berbagai hal itu, kalau ada permasalahan-permasalahan menyangkut kabilah-kabilah yang ada pada saat itu, seperti saat mau meletakkan Hajar Aswad kembali ke posisi semula, itu Rasulullah yang ditunjuk, disepakati oleh berbagai suku yang ada untuk membawa Hajar Aswad ke tempat semula. Jadi pengakuan terhadap kredibilitas, kapasitas, moralitas terhadap Nabi Muhammad itu saat beliau belum diangkat menjadi nabi itu diakui oleh semua kaum yang ada pada saat itu. Baru kemudian ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru para pembenci Islam itu bermunculan. Jadi pada intinya sebenarnya yang dibenci itu bukan pribadi Rasulullah, tetapi ajaran yang dibawa Rasulullah, yaitu Islam yang mengajarkan kemurnian tauhid. Teman-teman sekalian, para pembenci, pengkritik, penghujat Rasulullah SAW itu dari zaman ke zaman akan selalu ada. Bahkan di Indonesia sendiri ya, orang-orang seperti Bahudin, Paul Zong, Rudi Sang Dubacoter, dan yang sekarang yang lagi viral itu The New KC, si anak Batak Rudi Simamora. Begitu luar biasanya dalam menghina Rasulullah SAW. Ya kalau orang-orang kayak gini memang orang-orang yang agak sakit ya, biarin aja. Sekali lagi, para pengkritik, penghujat Rasulullah SAW itu semuanya akan kesulitan untuk mencari sisi kelemahan
umur Rasulullah dari umur 0 sampai 40 itu akan kesulitan, karena sebenarnya yang dikritik, yang sedang dibenci itu adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan ketika kemarin ya, saat mungkin ketika Kapolri memberikan motivasi kepada para anggotanya ya, Bapak Listio Sigit ini ya, selaku Kapolri, padahal beliau beragama Kristen ya, non Muslim ya, beliau sendiri memberikan pengakuan terhadap akhlak, moralitas, etos kerja Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan kepada para anggotanya untuk bisa mencontoh pribadi Rasulullah SAW dalam bekerja, jujur, profesional, mengedepankan moralitas, kemudian motivasi bekerja itu sebagai ibadah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sekelas Kapolri Jenderal Listio Sigit yang kebetulan beragama Kristen ya, non Muslim ya, memberikan pengakuan terhadap keagungan akhlak Rasulullah SAW, terus kalau orang-orang seperti Rudi Sang Serba Coter, Bahudin, Bauzong, Anak Kata, Rudi Simamora, siapa mereka gitu loh? Seberapa besar ketokohan mereka? Bahkan bukan hanya dari figur-figur besar di Indonesia ya, di luar negeri para tokoh-tokoh dunia non Muslim banyak sekali yang mengakui kehebatan dan keagungan Rasulullah SAW. Salah satunya ya, yang sangat terkenal, Michael Hart, seorang fisikawan non Muslim Kristen, ketika membuat satu karya buku menempatkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sebagai tokoh paling agung, paling berpengaruh dalam peradaban manusia. Nomor 1 Nabi Muhammad, nomor 2 Isaac Newton, nomor 3 baru Yesus atau Isa alaihissalam. Karena menurut Michael Hart, kelebihan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan Yesus, kalau Yesus itu hanya mengajarkan akidah dan moral, tetapi Rasulullah SAW adalah figur yang komplit, multi talenta, multidisiplin ilmu, multidimensi. Beliau tidak hanya seorang agamawan terbaik, beliau juga seorang dalam tanda kutip kepala pemerintahan yang luar biasa, pemimpin perang yang tak tertandingi, pemimpin politik yang hebat. Keberhasilannya tidak hanya membangun dunia, membangun intelektual, tetapi juga membangun spiritual. Dua dimensi dunia dan akhirat itu sukses dibangun, diletakkan pondasinya oleh Rasulullah SAW. Berbeda dengan Yesus, hanya soal spiritual. Maka tidak heran kalau Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor 1 paling berpengaruh dalam peradaban manusia. Sekali lagi, kalau Bahudin, Zong, Rudi Yohanes, Sang Serba Coter ya, Anak Bata, Rudi Simamora, siapa mereka? Kalau dibandingkan Rasulullah ya, Bainas sama Iwa Sumur Bur, bagaikan langit dan sumur bur. Kembali lagi ke Indonesia aja lah. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang beragama Kristen mengakui akhlak, moral, dan etos kerja Rasulullah SAW. Nah kalau Sang Serba Coter, Bahudin Zong, terus Rudi Simamora, Anak Kata, apa sih mereka? Paling sebenarnya adalah pengemis YouTube, pengemis di medsos yang berkedok mengajarkan agama. Sebenarnya mereka itu pengumpul donasi, para pengangguran itu. Itu aja teman-teman, jadi nggak usah khawatir ya. Berapapun para penghujat Rasulullah yang akan muncul, nama Rasulullah tidak akan
bisa digeser, tidak akan bisa diserang sebagai nama yang paling agung, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik alam semesta juga telah memberikan pujian dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi ketika pemilik alam semesta saja sudah memuji akhlak beliau, maka itu menjadi jaminan nama besar Nabi Muhammad tidak akan bisa diruntuhkan oleh siapapun. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.